Diretor! 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 Info di internet itu bohong. Teknik operasiku tak ada masalah. Dan di pesawat, di situasi darurat, aku sudah berusaha selamatkan nyawa pasien. Anda tak bisa memecatku. Diretor! Arya Santoso, bukan cuma kamu. Rumah sakit juga terima surat pengacara pasien. Pergilah. Jangan libatkan rumah sakit. Direktur! Suara Putri Melati rusak. Bukan salahku. Direktur! Arya Santoso, di sana! Kau pembunuh! Dokter bodoh! Suara Dewiku sangat indah. Kau hancurkan semuanya! Dia sesak napas karena alergi. Kalau waktu itu aku tak menolongnya, dia akan langsung mati. Simpan saja ucapan itu untuk malaikat maut. Ada pembunuhan! Mati! Mati kau! Halo semuanya, aku Putri Melati. Terima kasih sudah hadir di acara rilis lagu baruku. Kalian adalah pendukung terkuatku. Ngapain? Aku belum mati. Panggilan darurat. Ada penumpang pingsan. Ada tenaga medis. Silakan hubungi kru kabin. Semua masih sempat. Kali ini, aku takkan biarkan diriku terjebak lagi. Kau tak periksa. Sahabat baikku, malah suruh orang tunjuk aku. Semua infoku langsung terbongkar. Sepertinya sahabatku ini tak bisa lepas tangan. Kenapa tatapanmu begitu? Aku sudah tahu baik hatimu itu pura-pura. Kalau kau peduli, Kau saja yang maju. kau tahu aku belum lulus. Tak punya izin praktek. Makanya kau iri padaku dan ingin membunuhku. Perhatian semua. Saya manajer Putri Melati. Yang sedang koma adalah Melati kami. Kami mohon para medis membantunya. Perusahaan kami akan berimbalan besar. Putri Melati? Ternyata Putri Melati. Kenapa dia koma? Hah? Ternyata itu Putri Melati. Ada yang bisa menolongnya? Ada dokter di sini. Bisa diselamatkan. Kau dokter kan? Aku mohon, tolong selamatkan Melati. Beraninya kau datang. Purina, tolong aku. Purina. Tolong apanya? Kau yang melukai trakea Melati. Bukan begitu. Purina, kau tahu. Purina, dulu kau yang memohon padaku untuk operasi Putri Melati. Kau harus bantu aku klarifikasi di internet, Purina. Omong kosong. Kapan aku memohon padamu? Justru kamu demi popularitas. Tanpa izin dokter, berani operasi Melati secara diam-diam. Memang pantas. Tia, dokter. Tia, dokter. Bu, sisa waktu mendarat 30 menit lagi. Tolong bantu kami, tolong pasien ini. Tolong bantu kami. Cepat, tolong! Tolong dia! Cepat! Tolong bintang kita! Cepat! Tolong dia! Tolong dia. Tolong dia. Aku mohon. Tolong dia ya. Baik. Biar kulihat. Melati. Melati. Aku mohon. Cepat tolong Melati kami. Yang harus keluarkan benda itu. Cepatlah. Maaf, aku tak bisa. Teknik Heimlich. Kulihat kau sengaja tak mau menolongnya. Tanganku patah. Bisa. Dia juga mahasiswa kedokteran. Aku belum lulus. Belum lulus, tapi ini fakultas kedokteran. Sudah belajar 5-6 tahun. Teknik Heimlich harusnya bisa. Nona, aku mohon. Tolonglah Melati. Aku bisa bayar. Baik. Biar aku. Memang
Uang membuat Sari rela berkorban. Tolong pegangi dia. Sudah, aman. Dia mungkin minum obat buru-buru, jadi tersedak. Hebat, hebat. Boleh juga. Kalau muntah, dia aman. Melati, bangun Melati. Jangan pergi. Sudah dia muntahkan. Kenapa belum sadar? Ada apa sebenarnya? Secara umum, kalau sudah muntah, seharusnya sudah aman. Kenapa Putri Melati belum sadar? Doktor, ada apa ini? Tanya dia. Dia yang menolongnya. Cepat bilang, sebenarnya ada apa? Secara normal seharusnya tidak apa-apa. Apa maksudmu tidak apa-apa? Lihat dia. Kalau ditunda lagi dia bisa mati. Kau pasti tahu. Kenapa kau biarkan dia mati? Dokter, aku bisa bayar. Mereka semua bisa bersaksi. Aku beri 1 miliar. Cukup. Atau kau sebut harganya, berapapun. Asal kau selamatkan dia. Kau ini dokter. Pas orang sakit, kau malah mau memeras. Kau sungguh tak masuk akal. Etika doktor. Kau ini doktor tak bermoral. Kok dia begini? Dasar, biarkan orang mati. Dokter, silakan katakan apa yang Anda butuhkan. Kami kru akan sepenuhnya mendukung Anda. Tolong bantu selamatkan dia. Harus selamatkan dia. Sekarang tekan aku pakai opini publik. Di kehidupan lalu, aku juga hancur karena opini publik. Mau aku selamatkan dia? Kau harus jelaskan dulu. Putri Melati sebenarnya minum obat apa? Obat toh? Obat apa? Kalau tak bilang, aku tak bisa menilai gejalanya. Ini, aku. Cepat bilang. Kalau tak bilang, di mana dokter bisa mendiagnosis? Bener. Aduh, cepat bilang. Kulihat Ibu Putri wajahnya pucat. Jangan ditunda. Cepat bilang. Bicara. Kenapa diam saja? Kalau tak bilang, dokter gimana bisa mendiagnosis? Cepat bilang. Cepat bilang. Jangan bengong. Cepat bilang. Itu pil kontrasepsi darurat. Obat apa itu? Pil KB darurat. Hah? Bukannya Putri Melati nggak punya pacar? Kenapa minum obat begini? Pantas dia buru-buru. Ini emang mendesak. Aku sudah bilang obat apa? Cepat tolong dia. Alergi ya? Ya, Ki. Kau tak salah. Ini karena alergi sulit bernapas. Cukup di trakea dilakukan operasi. Cepat lakukan. Putri Melati sudah telat lama. Aku tak bisa ambil risiko. Aku tak bisa. Dia bisa. Dia ahli di bidang ini. Baru pulang dari seminar di Perancis. Dia pasti bisa. Aku tak tahu sebelumnya sahabat baikku ini sengaja menjebakku. Arya, tangan kirimu yang luka, tangan kananmu bisa melakukan operasi. Ini soal nyawa. Apa kau mau biarkan dia mati? Dokter, aku mohon, tolong selamatkan Melati. Aku dan Melati akan berterima kasih. Dokter, kumohon, tolong selamatkan Melati. Asal kau mau menolongnya, aku setuju semua syaratmu. Aku akan bayar berapapun. Kumohon, dokter. Dokter, kumohon, tolong selamatkan dia. Dokter! 20 menit lagi baru mendarat. Kalau tunggu sampai mendarat, sudah terlambat. Arya, kau sebagai dokter bedah utama RS Sejahtera. Apa kau mau biarkan dia mati? Benar, aku akan merekamu untuk lapor ke rumah sakitmu. Dokter sekejam dirimu, kami tak akan pergi ke rumah sakitmu. Bukan cuma RS Sejahtera. Kami akan pastikan semua rumah sakit tak berani mempekerjakan dokter sekejam dirimu. Tolong dia, kenapa tak tolong? Orang sepertimu keterlaluan, tega sekali. Akan kuviralkan. Ngapain bengong? Cepat tolong dia. Ini soal nyawa, kenapa tak tolong? Kau kan dokter, apa kau mau diam saja biarkan dia mati? Tolong dia, sisa 20 menit, dia bisa mati. Cepat lakukan, ngapain bengong? Kenapa tak lakukan? Cepat. Kalau dia mati, itu gara-gara kau. Kau sadar tidak? Akan kulakukan. Aku lakukan. Aku operasi Putri Melati. Harusnya setuju duluan, takkan dapat begini. Buah waktu.
Siapkan jarum suntik 10 ml dan jarum tusuk nomor 18 dan kotak P3K. Aku ambil. Bangunkan Putri Melati. Sudah begini, kalau tak dioperasi, aku bisa mati di sini. Mbak Pramugari, tolong rekam. Rekam semuanya. Baik, akan kurekam. Kau mau apa? Mau biarkan Melati terlihat tak pantas? Melati itu figur publik. Kalau ditunda lagi, Putri Melati bisa mati tersedak. Kalian ngapain? Jangan rekam. Sudah selesai. Melati. Apa dia sudah baikan? Arya, kenapa dia belum sadar? Harusnya setelah operasi aspirasi, harusnya sudah sadar. Jangan-jangan operasinya gagal. Melati, bangun! Melati! Obatnya sudah dimuntahkan. Operasinya juga selesai. Kenapa belum sadar? Iya, kenapa belum sadar? Arya, operasi begini buatmu itu gampang. Jangan-jangan kamu sengaja sembunyikan kondisinya. Kamu sengaja mau bunuh Melati kita, kan? Apa salahnya padamu? Harusnya tidak. Operasinya sukses. Melati harusnya sudah sadar. Mungkinkah karena aku terlahir kembali, jadi alur kejadian berubah? Ngomong apa kamu? Tadi kamu malas-malas, gak mau bantu. Harus aku berlutut mohon padamu, baru kamu mau operasi dengan berat hati. Melati kita kini mati karena kamu. Biar ku periksa lagi. Minggir! Sampai kapan kamu mau menyakiti Melati kita? Apa salahnya padamu? Petugas! Dokter Payah, mati kau! Jangan gerak! Jalan! Kau tak apa? Aku tak apa. Makasih. Melati! Kalau tak kutolong, semua orang akan bilang keterampilan medisku buruk. Kau ngapain? Diam, bantu dia duduk. Harusnya masih ada obat di perutnya. Bawa Eya. Melati. Aku kenapa ini? Tiasata. Dia sudah baikan! Hebat! Melati, kau bikin aku takut. Jangan asal minum obat. Kau bikin aku takut, tahu? Permisi, kirim videonya ke aku. Bye. Pesawat akan segera mendarat. Harap semua penumpang duduk kembali di kursi masing-masing dan pasang sabuk pengaman. Semoga setelah turun pesawat, tak bertemu lagi. Tuan, makasih tadi. Sama-sama, menghalangi kejahatan kekerasan. Itu kewajiban setiap warga. Tapi tetap makasih. Aku kerja di Rumah Sakit Sejahtera. Cari aku kalau butuh. Astaga, cari dokter pasti ada masalah. Jangan datang saja.
Mau ku beri tumpangan ke kota? Tidak usah, aku pergi duluan. Pak Wijaya, Putri Melati viral. Perlu ditangani. Cuma staf kecil yang jadi masalah. Biarkan saja. Baik. Menurut waktu kehidupan lalu, hari ini, Putri Melati akan menuntutku karena merusak pita suaranya. Aku sudah mengirimkan rekaman operasi di pesawat ke 10 ahli untuk dianalisis dan dievaluasi. Tak ada yang bilang teknikku salah. Kali ini aku sudah siap. Arya, Putri Melati dan manajemennya nyari kamu di internet. Ternyata datang juga. Mengerti? Kalau tak ada urusan, silakan keluar. Dan nanti saat masuk, tolong ketuk pintunya dulu. Putri Melati dan manajemennya sudah di rumah sakit. Dr. Santoso, Ibu Melati dan manajemennya sengaja datang untuk berterima kasih atas pertolongan di pesawat. Terima kasih. Pengacara bukan juga hoax viral, tapi terima kasih. Dr. Santoso, terima kasih atas bantuanmu. Anda sungguh dokter yang baik hati. Aneh, peluang viral yang bagus ini mana mungkin dilewatkan dia dan manajernya. Dr. Santoso, silakan. Ini penghargaan untukmu. Mungkin Dr. Santoso tak suka di depan kamera. Kita bicara di dalam saja. Ayo, Dr. Santoso, ayo. Biar aku yang bilang. Hari ini, kami kesini ada hal yang lebih penting. Kami harap Anda bisa merawat kandungan Melati. Merawat kandungan? Ya, Anda tak salah dengar. Aku hamil. Anak dari Direktur Utama Wijaya Entertainment. Anak Aditya Wijaya. Omong-omong, anak ini juga berkat Anda. Kalau Anda tak memicu muntahnya, membuat Melati muntahkan semua pil kontrasepsi, anak ini takkan ada. Tak sengaja hamil anak bos besar, bahkan tak mau jadi bintang, langsung mau jadi istri direktur. Lantas tak memviralkan bahwa aku merusak suaranya. Aku tak peduli siapa ayah anakmu. Yang jelas, bukan anakku. Aku bukan doktor kandungan. Merawatkan. Aku mau praktek. Aku tak sedang berunding. Aku hanya memberitahumu. Ini keputusan rumah sakit. Bukan, Direktur. Saya dokter bedah. Saya tak bisa menuruti permintaan ini. Dr. Santoso, selama ini Anda sangat hebat. Saya yakin Anda bisa jadi dokter pribadi Ibu Putri. Karena di pesawat Anda sudah operasi saya, pasti kondisi tubuh saya Anda pahami. Saya malas cari dokter lain. Dr. Santoso bisa merawat kandungan Melati itu keberuntungan Anda. Kalau bukan karena Anda beruntung dengan anak ini, mana mungkin giliran Anda? Saya tak pantas dapat tugas ini. Saya bukan spesialis kandungan. Cari orang lain saja. Direktur, manajemen Anda kurang bagus. Apa mau saya suruh Pak Wijaya tarik investasi ke rumah sakit ini? Dr. Santoso, saya ulangi. Harap patuhi aturan rumah sakit. Selama beberapa waktu ke depan, uruslah kesehatan Ibu Putri dengan baik. Kalau tidak, saya akan memecat Anda. Ini memaksaku terima pekerjaan ini. Tak perlu memecat. Saya mengundurkan diri. Lu bekerja di rumah sakit ini. Direktur Hatono, ini. Anda boleh tak kerja di rumah sakit ini, tapi Wijaya Group akan mencabut lisensi doktor anda. Lalu, kabari semua rumah sakit di negeri ini tak terima CV anda. Rizky,
Pak Wijaya yang menyuruhmu. Pak Wijaya khusus berpesan merawat anda dan anak dengan baik. Ini sopir Pak Wijaya. Salam kenal. Saya Budi Hartono, Direktur Rumah Sakit Sejahtera. Dr. Santoso sudah memutuskan. Apa anda mau terima tugas merawat Melati? Atau tak bisa jadi dokter selamanya? 数码拔线看. Aku terima. Gitu dong. Rawat baik-baik anak Pak Wijaya. Wijaya Group takkan mengecewakan. Melati, ayo pergi. Rawat baik Ibu Putri. Aku tak percaya. Dapat hidup lagi, aku tak bisa selamatkan diri. Mbak Rina, trikmu hebat banget. Suruh aku kasih bunga ke Arya. Sekarang viral di internet. Aku orang yang tahu balas budi. Trenku nggak pernah turun. Itu sih biasa. Sekarang, dia terpaksa merawat kandunganmu. Dengan begini, dia sekarang sudah terikat denganmu. Dia tak berani, tak bertanggung jawab. Kedua, sebelum kamu dan Pak Wijaya menikah, perutmu ini harus disembunyikan. Beristirahat di sini, orang-orang akan mengira kamu beristirahat pasca operasi. Putri Melati perlu diambil darah untuk pastikan dia benar hamil. Apa maksudmu? Masa aku tak tahu aku hamil atau tidak? Kandungan awal tak stabil, bisa jadi hamil palsu atau risiko kehamilan ektopik. Perlu penilaian komprehensif. Ambil darahnya. Atuh. Tak apa-apa. Ambil saja darahnya. Kirim ke lab, segera. Hasilnya keluar dalam 10 menit. Baik. Andy, mau antar sampel darah? Iya, dari ruang VIP, cepat. Oh, aku juga mau ke lab. Biar aku yang antar. Ini penting. Kamu gak percaya aku. Oh, tadi kepala perawat panggil kamu. Makasih ya. Sama-sama menolong orang, kenapa kamu bisa dapat reputasi baik di internet? Kenapa kamu yang antar? Andy dipanggil kepala perawat. Aku bawakan saja. Tak mungkin. Dari analisisku, hasil darah tak mungkin sebaik ini. Dr. Santoso, apa maksudmu? Kamu mengutuk kami agar kandungan Melati tak stabil. Putri Melati perlu USG. USG? Kenapa harus USG? Ku dengar USG banyak radiasinya. Anakku tak boleh sedikit pun terluka. Benar. Saya curiga Anda mungkin mengalami kehamilan ektopik. Perlu diperiksa USG. Kehamilan ektopik? Maksud Dr. Santoso, Anda mungkin tak bisa mempertahankan anak Anda. Omong kosong. Kamu cuma mau bodoh anakku. Benar kan? Melati. Jangan emosi. USG salah satu cara terbaik untuk memastikannya. Di USG memang ada radiasinya. Aku tahu. Kamu tak mau merawat kandungan Melati. Tapi setidaknya punya etika medis. Dr. Arya Santoso, yang kubawa ini anak orang penting kota angkasa. Anak kesayangan Aditya Wijaya. Apa kamu sanggup tanggung jawabnya? Tahu seberapa bahaya kehamilan ektopik? Jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan perdarahan hebat dan berdampak pada kehamilan nanti. Jadi, USG ini harus dilakukan. Sebenarnya hasil darahmu normal. Dr. Santoso sangat hebat, tanpa USG juga bisa tahu. Oh, mungkin Dr. Santoso punya pertimbangan sendiri. Aku tak mau USG. Tak mau USG. Benar. Kami tak mau USG. Saya tegaskan lagi. Kalau Putri Melati kehamilan ektopik, kalau ditunda lagi, bisa membuat tuba tersumat. Risiko perdarahan hebat akan lebih tinggi. Yang terpenting sekarang adalah USG. Tak mau. Kalau anakku kenapa-napa, bersiaplah beri penjelasan ke Aditya Wijaya. Dr. Santoso, ada yang mencarimu. Pikirkan baik-baik. Kalau benar tak mau, panggil ayah anaknya. Halo, perawat. Di mana Dr. Santoso? Di sana. Itu kamu. Kamu kenapa? Ayo,
Ku obati dulu. Sudah. Tangan saya luka tadi. Saya ingat kata anda, jadi saya datang mencarimu. Tak merepotkan, Dr. Santoso? Ini mana repotnya? Oh ya, siapa namamu? Biar ku beri resep. Ambil obatnya. Baik. Saya Aditya. Dokter Santoso, gawat. Ibu Putri bilang perutnya sakit. Apa? Tak mau, USG. Jangan-jangan kehamilan Andi, tolong daftarkan dia. Baik. Boleh tahu nama Anda? Aditya Wijaya. Anda Aditya Wijaya? Jadi anak dalam perut Ibu Putri itu anak Anda? Anak? Anak Ibu Putri mana? Putri Melati, dia bilang dia hamil anak Direktur Wijaya. Mungkin cuma nama sama kan? Daftarkan dulu. Melati, kamu kenapa? Melati, aduh, Melati. Melati, kamu kenapa? Mbak Rina sakit. Apa gunanya kalian, dokter? Cepat, panggil orang. Pasien pendarahan hebat, hubungi ruang operasi. Operasi segera. Dokter Santoso, Anda tak apa? Operasi ini mejang, pasti lelah kan? Aku tak apa. Kamu ngapain? Dokter bodoh! Kau yang bunuh anak Melati. Kau buat dia tak bisa hamil lagi. Aku tak akan lepaskanmu. Lihat saja nanti. Salah. Arya Santoso, penderitaanmu baru dimulai. Melati. Maafkan aku. Aku tak seharusnya percaya doktor tak Aku hampir mati di meja operasi. Aku tak menjaga Melati dengan baik. Makanya dia harus mengalami pengalaman yang sangat mengerikan. Ini salahku. Doktor tak bertanggungjawab, itu yang pantas mati. Harus mati! Dia itu dokter tak bertanggung jawabnya. Suruh dokter keluar! Dokter Santoso, mau tanya, apa sebelumnya Anda ada dendam pribadi dengan Putri Melati, jadi sengaja membawanya ke ambang maut? Putri Melati sebelumnya berterima kasih besar-besaran padamu dan membuatmu dapat pujian. Sekarang malah mencelakainya. Apa ini air susu dibalas air tuba? Atau kau mau viral? Mengobati Putri Melati juga cara kau cari sensasi. Aku dan Putri Melati tak ada dendam pribadi. Semua tindakan medisku sesuai aturan rumah sakit. Kau bilang sesuai aturan? Apa aku pantas mati? Arya Santoso, kau masih mengelak. Sejak awal mengobati Melati, kau terus mencari alasan. Tak punya etika medis sama sekali. Apa ada hal tersembunyi? Di pesawat, Melati sempat diobati. Jadi kami tak memungkit. Tapi bukan berarti tak ada bukti. Silahkan lihat. Tidak, bukan begitu, bukan. Menurut kalian, dia begini masih terlihat seorang dokter penyelamat nyawa. Bukan begitu, bukan. Telepon Pak Wijaya selalu tak bisa dihubungi. Sekarang anakku sudah tiada. Pak Wijaya juga mengabaikanku. Apa yang harus kulakukan?
Tenang, anakmu sudah tiada. Rencana kita sebelumnya tak bisa dipakai. Sekarang, kamu harus segera kembali ke dunia hiburan. Mumpung kamu masih viral, tuduh saja semua pada Dr. Arya Santoso. Tugas dokter adalah melayani masyarakat. Biarkan dia membuka jalan untuk kembaliku. Setidaknya, dia mati dengan berharga. Salah, itu logika yang tak masuk akal. Video tadi itu sudah diedit. Kalau kalian mau lihat operasiku untuk Putri Melati di pesawat, aku punya rekaman lengkapnya. Dan ada analisis serta evaluasi ahli. Operasiku tak ada masalah. Soal kenapa aku menolak jadi dokter khusus Putri Melati, itu karena aku bukan dokter kandungan. Urusan profesional biar dikerjakan oleh profesional. Apa salahku? Ini memang tak masalah. Soal Putri Melati, masuk RS kurang dari 24 jam. Dia cuma periksa sederhana. Aku suruh USG, dia menolak. Putri Melati kehamilan ektopik. Timbul pendarahan hebat akibat tuba falopi pecah. Makanya operasi darurat. Aku memotong tuba falopi kirinya. Apa salah operasiku? Menolak berobat. Waktunya singkat, jadi kondisi darurat. Ini tak bisa dikontrol, dokter. Tunggu, kau bilang kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik? Mbak Rina, bukannya tadi Anda bilang Putri Melati cuma menangani poliprahim? Kok bisa kehamilan ektopik? Dulu ada yang bilang Putri Melati muntah di pesawat, minum pil KB. Apa ada rahasia lain? Siapa yang bohong? Dr. Santoso, kau yang salah. Bukannya mengaku, malah memfitnah Melati kita. Apa maksudmu? Dr. Santoso, apa salahku padamu sampai memfitnahku? Sudah 2 tahun di industri. Hubunganku bersih. Dulu tekanan kerjaku terlalu berat, sampai menstruasiku tak teratur. Aku tak pikir panjang. Minum banyak obat untuk atur hormonku. Atau... Kumohon, jangan memfitnahku lagi. Putri Melati bilang dia datang rawat kandungan. Banyak orang di RS, dokter, direktur, perawat ada. Mereka bisa buktikan. Baik, kalau begitu, biar mereka buktikan kebersihan Melati. Melati, bangun. Kenapa Putri Melati dan yang lain begitu yakin? Apa aku melewatkan sesuatu? Direktur, Anda datang. Katakanlah, Putri Melati ke RS karena hamil atau menangani poliprahim? Andy, katakan dulu. Aku tak tahu. Apa? Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Putri Melati cuma datang untuk mengobati poliprahim. Dia sama sekali tak hamil. Dr. Santoso, jangan asal bicara. Bisa membahayakan orang. Direktur, Anda yang menyuruhku merawat kandungan Putri Melati. Anda lupa. Aku tak pernah bilang. Dr. Sari, Anda spesialis kandungan. Aku pernah tanya soal Putri Melati. Anda tak lupa, kan? Aku sibuk belakangan ini. Sedikit lupa. Dr. Santoso, faktanya sudah jelas. Saksi juga sudah bersaksi. Apalagi yang mau Anda katakan? Entah kalian diancam apa. Rekan lama dan asisten tak mau jujur. Cukup, Dr. Santoso. Anda pernah selamatkan nyawaku. Aku sungguh tak mau melihat Anda keras kepala. Aku buka jumpa pers hari ini juga untuk membantumu. Jangan terus berbuat salah. Melati, kamu terlalu baik. Orang sepertinya mana ada hati nurani. Meski kamu beri dia kesempatan, dia takkan mengaku salah. Aku tetap berharap dia bisa mengaku salah. Minta maaf pada pasien yang percaya dokter. Soal apa yang dia lakukan padaku, aku takkan mengungkitnya. Dr. Santoso, apa Anda masih ada yang mau dikatakan? Ada. Semua data medis dan video medis akan diunggah dan disimpan di database medis. Saya menuntut data medis diumumkan. Dr. Santoso, demi pasien rumah sakit agar ada penjelasan, saya bersedia membuka data. Kirim catatan medis Putri Melati dan data medisnya kemari. Ini data medis internal rumah sakit. Ini pasti benar, kan? Dr. Santoso, faktanya sudah jelas. Apalagi yang mau Anda katakan? Memanipulasi data medis itu ilegal. Beraninya kalian. Rumah sakit ini sudah lama berdiri. Belum pernah terjadi data medis yang tidak asli. Jangan asal menuduh di sini.
Dokter Santoso ini sangat keji. Mau memfitnah Putri Melati. Benar, data rumah sakit sudah ditunjukkan, masih tak mengaku. Putri Melati buka konferensi pers di RS. Bilang Dokter Santoso sengaja melukainya. Bukan. Tidak, kamu harus tenang. Tuhan memberimu hidup lagi. Pasti ada solusinya. Jangan pojokkan Dokter Santoso. Dia sangat stres. Sejak pulang dari Perancis, kondisinya sedikit kurang stabil. Dokter yang tidak waras. Walau lolos kali ini, takkan ada yang mempekerjakannya. Aku punya bukti. Dia. Aku punya Dia. Dokter Santoso, jangan asal bicara. Aku tak tahu apa-apa. Kutanya sekali lagi. Apa Putri Melati ke RS karena hamil? Bukan, dia cuma datang untuk menangani polip rahim. Kenapa, Dokter Santoso? Kamu mau memaksa dia bersaksi palsu? Harus tunjukkan buktinya. Aku punya bukti. Ini video di rumah Dokter Sari. Asal tahu saja, Putri Melati hamil. Kandungan ektopik. Sampel darahnya sudah kutukar. Aku cuma mau lihat Arya Santoso salah diagnosis dan dihancurkan Putri Melati. Bukan! Aku yang bilang! Kalian pasti penasaran kenapa aku punya video ini. Itu karena ini rumahku. Kupinjamkan gratis ke Dokter Sari selama 3 tahun. Tapi malah berbuat tak tahu diuntung. Bukan! Aku yang bilang! Bisa-bisanya ada hal begini. Jadi ceritanya akan berbalik lagi. Anak magang buktikan Putri Melati hamil dan memfitnah dokternya. Kalau di video itu benar, maka semua kesaksian bisa dibatalkan. Putri Melati benar-benar hamil. Kenapa kamu menjebak Melati? Jaga Melati. Aku akan beri kau jalan keluar. Katakan! Semua salahku. Aku cuma mau balas dendam. Jadi, sengaja kasih berita palsu ke teman seperguruanku di surat kabar. Berita palsu? Aku tak paham. Kenapa sama-sama selamatkan Putri Melati, aku tak dapat untung apa pun. Aku tak terima. Kenapa? Aku cuma mau balas dendam ke Putri Melati dan Dokter Arya Santoso. Jadi aku sengaja reka fakta. Aku cuma ingin Putri Melati hancur. Aku cuma ingin Dokter Arya Santoso dipecat. Jadi, yang baru kita rekam semuanya palsu? Ya. Semuanya palsu. Kau masih bohong. Kau pikir ada yang percaya? Aku tahu. Hari ini aku buat kesalahan besar. Aku tak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon, kalian harus percaya sifat Putri Melati. Sudah. Sifatku seperti apa? Tak bisa dihancurkan hanya dengan fitnah. Ini salahku juga. Aku tak seharusnya abaikan perawatanmu padaku. Sudah, berdirilah. Melati kita baik hati, dia takkan membenci kamu. Arya, lihat. Putri Melati dan Barina sangat baik hati. Aku buat kesalahan besar, tapi mereka maafkan aku. Meski kau salah berpraktik dan memfitnah Putri Melati, tapi jika kau minta maaf, mereka pasti maafkanmu. Dr. Sari, kau beralih sikap sangat cepat. Tapi aku bukan kau. Aku tak bisa bohong. Dokter Santoso, Dokter Sari sudah ngaku dia mau fitnahku. Kenapa kau masih keras kepala dan ingin menghancurkanku? Memang orang dunia hiburan pintar memutarbalikkan fakta. Aku tak salah. Kenapa harus ngaku? Kenapa aku harus biarkan orang memfitnahku? Cukup! Direktur, rekanmu dan asistenmu sudah buktikan kau bohong. Data medis yang kau mau juga sudah ditunjukkan. Harus bagaimana agar kau lepaskan Melati? Arya Santoso, apa ada yang mau dikatakan? Kalau tidak, minta maaf pada semua orang dan janjilah takkan berpraktik lagi. Terburu-buru menghukumku. Apa ada hal yang disembunyikan? Kau. Tak tertolong! Melati, kau kenapa? Perutku sakit sekali. Aku tak kuat lagi. Astaga, Melati tak kuat lagi. Lapor polisi, biar dokter jahat ini ditangkap. Bisa kan? Ada yang di sana. Cepat lapor polisi.
Kalau tak ada bukti lagi, aku minta. Dah. Waktu ke RS periksa luka, aku dengar Putri Melati hamil. Kamu salah dengar. Jangan-jangan kamu orang suruhan Dr. Santoso sengaja menjebak Melati kami. Keadaanku begini, kenapa kalian masih tak melepasku? Tuan Wijaya, mending Anda pergi saja. Terima kasih atas bantuan Anda. Tapi di sini Anda bisa terseret. Menolong yang tertindas adalah kewajiban warga negara. Karena aku dengar, aku harus bilang. Kau dengar? Siapa yang bisa buktikan? Dia yang mencatat dataku dan menanyakan namaku. Pernah lihat dia? Lupa. Biar aku ingatkan, namaku Aditya Wijaya. Direktur Utama Wijaya Entertainment, Aditya Wijaya. Kalau itu Pak Wijaya, pastinya dia jujur. Jadi Putri Melati memang hamil. Lalu merekayasa untuk menjebak Dr. Santoso. Tidak. Bukannya kamu bilang kamu tidur dengan Pak Wijaya, makanya hamil anak ini. Kok kamu bahkan gak kenal wajahnya? Waktu itu gelap banget. Dan yang nganterin itu sopirnya. Aku gak perhatiin wajah Pak Wijaya. Apa Pak Wijaya salahin aku gak bisa jaga anak? Makanya marah sengaja mau hukum aku. Udah, jangan banyak omong. Sekarang kamu cari muka ke Pak Wijaya. Kalau enggak, kita bakal tamat. Cepat. Pak Wijaya, dengar aku. Aktingmu memang kurang bagus. Kalau enggak bakal buang banyak uang, tapi enggak bisa sukses. Apa maksudmu? Putri Melati jelas kelihatannya nggak akrab sama Aditya. Jadi kehamilannya nggak ada hubungannya dengan dia. Nggak bisa. Aditya jelas nggak mau bantu aku. Kalau hari ini aku gagal, aku nggak akan bisa bangkit lagi. Aku tahu, aku cuma aktris kecil. Dengan Pak Wijaya, orang sepertimu, bos yang bisa atur dunia hiburan, tak bisa kutandingi. Karena Pak Wijaya dan Dr. Santoso ingin hancurkan hidupku, aku akan bunuh diri, buktikan kebenaran. Melati, kamu jangan sampai berbuat bodoh. Melati ini malah mau bunuh diri. Apa ini aturan gelap baru dunia hiburan? Melati, kita tak bisa melawannya. Tapi, kita tak bisa mati dengan nama kotor. Selama kita hidup, pasti ada yang membuktikannya. Turunkan. Akting kelas 1, cepat balik situasi. Di kehidupan lalu, aku mati di tangan mereka berdua, memang pantas. Putri Melati, jepit rambutmu tak tajam. Kalau mau menusuk arteri besar, dengan kekuatanmu minimal 4-5 kali, pasti sakit. Lagi pula, ada banyak dokter di sini. Takkan mati, takkan banyak berdarah, tapi akan berbekas. Jadi Dr. Santoso, maksudnya dia tak sungguh mau mati, tapi ingin mengancam kita. Arya Santoso, kamu sungguh kejam. Jutaan penonton di seluruh negara sedang menonton. Sebagai seorang dokter, apa pantas kamu bilang begitu? Apa wajar? Aku dokter, jadi aku paham tubuh manusia. Semua dokter di sini juga paham. Jika tubuh berubah, tak peduli disembunyikan, tetap terlihat. Putri Melati hamil, tubuhnya adalah bukti fisik terbaik. Data bisa dipalsukan, saksi bisa dipalsukan, tapi tubuh tak bisa. Asalkan panggil ahli untuk memeriksa tubuh Putri Melati, kebenarannya akan terungkap. Ada cara begini. Cepat, panggil ahli kemari. Tenang. Tunggu ahli datang, kita bilang mereka bersekongkol. Kalau Pak Wijaya ikut campur, kita bilang kita ini dipaksa oleh kekuasaan. Ingat ya. Sekarang, saya mohon seluruh tenaga medis kota, dokter spesialis, dan profesor kedokteran, saya harap kalian bisa datang ke RS Sejahtera untuk melakukan pemeriksaan fisik Putri Melati. Sekarang butuh 10 ahli untuk bantu memeriksa tubuh Putri Melati. Kalian bisa anonim. Aku tak ikut campur agar keterangan terjamin. Ini masuk akal. Yang dipilih tak saling kenal, terjamin objektif. Aku dokter kandungan, segera ke sana. Aku ikut. Pak Wijaya, mereka sudah datang. Semuanya petugas rumah sakit resmi. Sudah menunggu di ruang pemeriksaan. Bawa Putri Melati diperiksa. Pengawal. Lepaskan aku! Lepaskan aku!
Melati? Kami 10 orang sepakat. Putri Melati sebelum operasi. Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik, benar-benar kehamilan ektopik. Kami juga menilai operasinya sesuai aturan. Tak ada masalah. Bahkan sangat sukses mencegah kerusakan lebih parah. Kebenarannya sudah terungkap. Putri Melati memang kehamilan ektopik. Malah memfitnah Dr. Santoso. Mau cari sensasi ya? Kalian bohong. Kalian pasti sudah bersekongkol. Tenaga medis ini semuanya dipilih Aca. Bukan semudah itu untuk memfitnah mereka. Aku takkan biarkan tenaga medis difitnah. Aku dari Akademi Kedokteran, Dr. Surya Pratama. Profesor Surya. Dr. Agus, RS Rina. Dr. Bayu, RS Utama. Dr. Hendra, FK Nusantara. Kami jamin dengan etika medis, pemeriksaan ini adil dan objektif. Terima kasih atas bantuannya. Eyo. Mereka semua dokter terkemuka. Jadi kebenarannya cuma satu. Putri Melati berbohong. Putri Melati dan manajernya menciptakan kebohongan besar hanya untuk cari sensasi. Aku tidak. Aku hamil anak Anda. Anda harus menolongku. Meski anaknya hilang, itu semua karena Anda. Anda tak bisa abaikan aku. Kamu yakin? Saat pesta perayaan, kita di kamar 301 hotel bersama semalaman. Aku bilang aku hamil dan kau suruh aku lahirkan. Bawa dia. Whiskey? Malam itu aku di Perancis. Kalau tak salah, yang tidur denganmu pasti dia. Katakan sendiri. Ya, aku. Selalu aku. Putri Melati menganggapku Anda. Tak disangka dia hamil. Aku takut dia gugurkan. Jadi aku bilang Pak Wijaya tahu. Agar dia jaga kandungannya. Pak Wijaya, Anda juga salah. Mempekerjakan karyawan begini. Membiarkannya berbuat jahat. Karena mencuri uang 2 minggu lalu, Rizky sudah dipecat. Semua yang dia lakukan sekarang tak ada kaitan dengan Wijaya Kon. Kau pembohong. Melati. Pengawal, bawa mereka pergi. Pak Wijaya, bagaimanapun, Putri Melati juga artis perusahaan. Anda tak bisa begitu tega. Pak Wijaya, artis bermasalah ini, Anda yakin? Aku punya rekaman suara. Semua bisa dengar. Mbak Rina, Dewi udah datang. Bentar lagi mau naik panggung. Gimana aku naik panggung tanpa dia? Kamu kan tahu. Semua penampilanku cuma lip sync. Dewi yang nyanyi di belakang. Udah mau sampai. Undur dulu jadwal manggungmu. Tenang aja. Ternyata Putri Melati selalu lip sync. Astaga, kalau para fans ini tahu bintang mudanya nyanyi pakai pengganti, setelah ini, apa mereka masih akan mendukungnya? Kamu udah lama menyelidikiku. Aku bermimpi di pesawat. Mimpinya aku operasi Putri Melati, tapi dia memfitnahku merusak pita suaranya. Akhirnya ditusuk mati oleh fansnya. Setelah bangun, aku di pesawat. Aku tak mau difitnah seperti mimpiku. Jadi, aku menyelidikinya. Tapi tak kusangka, hidup Putri Melati lebih seru dari bayanganku. Foto Putri Melati diranjang dengan 3 pria. Ya ampun, ternyata foto mesum, bahkan berempat. Kehidupan pribadi Putri Melati sangat berantakan. Pantas dia minum banyak pil KB. Palsu, semua palsu. Putri Melati di sana. Padahal kami ini fansmu. Cih, tak tahu malu. Kami berkumpul. Tadi mau bantu kamu menuntut dokter licik. Ternyata kamu yang sangat kejam dan busuk. Bukan aku. Manajer yang menyuruhku. Aku tak bersalah. Melati sialan. Dasar kau tak tahu diuntung. Pukul aku. Pengawal, bawa mereka pergi. Padahal aku baik padamu. Dr. Santoso, kamu sebut tadi itu benar? Anggap saja mimpi. Terima kasih. Terima kasih. Dan maaf. Maaf. Putri Melati. Lagi pula dia artis dari perusahaanmu. Aku harus berterima kasih karena kamu membantu menyingkirkan orang buruk. Orang-orang ini, bagaimana mau kamu urus?
Ini catatan transaksinya dengan Putri Melati. Serahkan ke polisi, pasti dipenjara beberapa tahun. Pak Wijaya, aku tahu aku salah. Bukan padaku kalian harus minta maaf. Dr. Santoso, aku punya anak dan orang tua. Tolong berbaik hati. Kamu kan sahabat baikku. Kamu tahu, kalau aku di penjara, hidupku akan hancur. Maaf, aku salah. Kan aku. Ini semua salahmu sendiri. Mulai hari kita pisah. Karena nasibmu baik. Saat sekolah, ada guru yang membimbingmu. Ada yang bantu S2. Kerjamu lancar. Kenapa? Kenapa saat masalah sebesar ini masih ada yang bantu? Oh ya? Setiap sebab ada akibatnya. Sepanjang perjalananku, ada yang membantuku karena aku hidup jujur. Berbuat dengan hati. Pengawal, bawa dokter-dokter licik ini. Dr. Santoso. Dr. Santoso, dengarkan aku. Baik, Profesor Pratama. Di Perancis, aku akan ikut seminar dengan baik. Takkan mengecewakan Anda. Apa aku cemas soal studimu? Aku cemas soal jodohmu. Semoga ketemu di pesawat. Bawa pulang. Baik. Aku bawa cowok tampan rambut pirang. Tunggu. Makasih. Sama-sama. Oh, kamu. Kebetulan, ketemu lagi. Iya, kebetulan. Cowok ganteng, cepat tambah WeChat-nya. Udah dulu ya, aku tutup dulu. Tukar WeChat yuk, aku lagi butuh pacar.